Halo semuanya, kembali lagi di podcast Manifest Season 3 episode 3 bersama aku Tiara Kusuma, Manifestor Angkatan 2022 dan staf umum di LPM Manifest tercinta ini. Podcast kali ini judulnya adalah Mengenal LPM Manifest lebih dekat, pers mahasiswa ngapain aja ya? Nah, jadi sesuai judulnya di episode ini, kita bakalan mengenal lebih dalam nih tentang LPM Manifest. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, di sini aku sudah bersama 4 orang yang keren banget dan aktif di masing-masing bidangnya. Ada siapa aja ya? Kita langsung aja kenalan yuk. Aku mungkin bakalan nyapa dulu. Selamat malam Kak Tia. Halo, selamat malam. Mungkin Tiara. boleh. Selamat malam teman-teman semua. Silakan perkenalan dirinya terlebih dahulu. Oh iya, perkenalkan di sini aku Tia selaku pimpinan perusahaan LPM Manifest periode tahun 2022-2023. Salam kenal. Halo. Salam kenal Kak Tia. Oke, selanjutnya selamat malam Kak Luli. Selamat malam Tiara, selamat malam semuanya. Boleh kenalan dulu dong Kak. Oke, halo semuanya, nama aku Luli, aku Manifestor 21 dan kebetulan di tahun 2023 ini aku diamanahi sebagai Direktur Rubrik Opini Sastra, bidang redaksi. Salam kenal Kak Luli. Oke, selanjutnya di sebelahku ada Fadel. Selamat malam Fadel. Halo, selamat malam Tiara. Selamat malam semuanya. Baik ya hari ini kabarnya ya? Alhamdulillah. Baik, boleh kenalan dulu dong. Jadi di sini aku Fadel Mola Farezi dari staf multimedia di bidang desain artistik. Boleh, salam kenal Fadel. Selamat malam juga. Selanjutnya yang terakhir nih ada Yauma. Gimana kabarnya Yauma? Halo Tiara, selamat malam ya. Malam ya. Perkenalan ini ya? Boleh, silakan. Perkenalan, nama aku Mutawimo Yauma, bisa dipanggil Yauma, dan di Manifest tahun ini aku adalah staf Litbang, khususnya di subbidang PSDM. Salam kenal Yauma. Nah, tadi para pendengar sudah dengar nih dan kenalan dengan teman berbincang aku di episode ini. Dan mereka juga datang dari divisi yang berbeda-beda loh. Penasaran kan masing-masing divisi ini tugasnya ngapain aja sih? Makanya jangan kemana-mana dan tetap stay tune di podcast kita ya. Karena kita bakalan bahas semua tentang apa aja yang ada di LPM Manifest ini. Berhubung LPM Manifest ini adalah lembaga pers mahasiswa, kita akan bahas dulu nih sedikit mengenai apa itu lembaga pers. Apa ya lembaga pers itu? Mungkin aku bakalan tanya sudut pandang dari Kak Tian nih selaku pimpinan perusahaan. Gimana sih Kak menurut Kakak lembaga pers itu apa? Oke, makasih ya Tiara. Jadi aku bakal jelasin. Sebenarnya berbicara mengenai lembaga pers ini mungkin teman-teman udah nggak asing ya. Kita hidup di sekitar masyarakat seperti itu. Kita sebagai jurnalis, kita memberikan informasi, kita memberikan banyak informasi kepada teman-teman seperti itu. Apalagi di sini kita sebagai lembaga pers mahasiswa, kita berada di kampus-kampus dan khususnya di sini Manifest merupakan lembaga pers mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di sini kami menyediakan informasi, berita dan lain sebagainya yang ditujukan kepada masyarakat umum seperti itu. Nah, berarti lembaga pers sendiri kayak Manifest ini lembaga pers mahasiswa yang memiliki fokus khusus ya Kak ya pada liputan dan beritaan yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Iya, betul. Kayak seperti isu-isu pendidikan, kebudayaan, serta masalah sosial dan politik di kampus. Nah, selanjutnya pasti LPM Manifest itu memiliki perbedaan dengan lembaga pers lainnya ataupun dengan LO-LO yang ada di FHUB sendiri. Kalau menurut Yauma nih, apa sih yang membedakan LPM Manifest dengan LO lainnya atau lembaga pers lainnya? Kalau dari pandangan subjektifku ya, selama bermanifest lah ibaratnya gitu, dari yang aku dapat dari manifest ini, jujur kebetulan aku nggak ada ikut LO lain selain manifest ya. Jadi ini murni pengalaman aku doang di manifest. Cuman aku juga ikut di BEM, khususnya di Kementerian Kastra. Nah, yang aku rasain dari perbedaan ini antara manifest dengan LO lainnya ataupun BEM gitu, itu adalah sisi kekeluarganya. Nggak tahu kenapa ya, di manifest ini kayak sisi keluarga itu sangat-sangat erat gitu. Bahkan ketika misalnya kemarin banget ketika waktu lagi bincang-bincang sama divisi-divisi aku lagi di sekret, itu kami ada makanan kosong terus kami bisa makan aja gitu, yang bisa sepuasnya, seenak itu di manifest. Terus kalau terkait perbedaan-perbedaannya ya, yang paling utama pasti itu terkait dengan fokus dari LPM sendiri. Terutama manifest ya, manifest kan LPM ya, Tiara ya, lembaga pers mahasiswa. Nah, yang pasti fokusnya adalah untuk kepada menghasilkan produk jurnalistik. Nah, nggak cuma hal itu. Ini ya masuk ke pertanyaan Tiara yang terkait dengan perbedaan dengan pers ya, pers lain gitu. Ya ini salah satunya podcast
Nah aku juga belum melihat ada pers lain yang ngadain podcast gitu. Mungkin itu sih Tiara. Setuju banget. Apalagi di manifest ini kekeluarganya kita erat banget ya. Banget. Betul banget. Nah, kalau menurut Fadel sendiri nih, kenapa kita harus join LPM Manifest? Kenapa kita harus join LPM Manifest? Oke, menurut penilaian aku ya, selama aku udah join hampir 1 tahun lebih di Manifest gitu. Jujur menurut penilaian pribadi aku, kenapa kita harus join di Manifest? Karena emang di sana itu udah kayak ladang buat kita buat berproses kan. Karena menurut aku semuanya itu ada di Manifest, mulai dari kepenulisan, terus pengasahan apa ya istilahnya, skill baik itu manajemen, terus apa ya, selain manajemen contohnya mungkin seperti mungkin di Manifest ini kenapa kita harus join gitu. Karena menurut aku di Manifest ini udah kayak ladang buat aku dan teman-teman aku di Manifest itu untuk berproses gitu. Karena di sini benar-benar semuanya itu ada, mulai dari skill untuk melatih manajerial kita, baik itu secara struktural maupun secara manajemen waktu gitu. Lalu bisa jadi kita juga melatih skill riset kita, skill kita dalam membuat berita, lalu skill dalam soft skill pun ada kayak editing, videografi, dan sebagainya. Mungkin itu adalah gambaran kecil dari kenapa kita harus join, para penonton harus join gitu ke LPM Manifest ini gitu. Kalau misalkan apa ya? Oke, makasih Wadal ya atas jawabannya. Mungkin aku pingin tahu nih kalau jawaban dari Kak Luli sendiri gimana sih? Kenapa kita harus join Manifest? Oke, kenapa kita harus join LPM Manifest? Kalau dari aku sendiri sih sama kayak Yauma tadi, sisi rasa kekeluargaannya. Jadi sense of belonging dari setiap staff dan semua anggota Manifest itu tuh besar banget gitu. Rasa kekeluargaan kita, kalau misalnya ada makanan di sekre kita langsung kumpul gitu. Kalau misal ngomongin soal skill kepenulisan, komunikasi ataupun manajerial yang baik, itu udah pasti kalian dapatkan. Tapi mungkin yang membedakan juga ya Tiara, menurut aku itu rasa sense of belongingnya antara anggota itu gede banget. Itu sih dari aku. Keren. Padahal di Manifest ini kita tuh punya banyak bidang. Bidang apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, di LPM Manifest sendiri itu ada 5 bidang. Yang pertama ada bidang umum, bidang redaksi, bidang perusahaan, bidang litbang, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir ada bidang multimedia. Oh, tuh ada 5 bidang. Dan mungkin setelah ini aku bakalan langsung masuk aja nih bahas satu persatu dari divisi, dan kebetulan sudah ada masing-masing divisi ini. Iya, kebetulan betul. Masing-masing perwakilan bidangnya udah ada semua ini ya. Kita langsung tanya aja langsung ya. Aku mau nanya langsung ke bidang perusahaan dulu kali ya. Di bidang perusahaan ada apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya ini TMI aja ya. Ini TMI aja. Nama grup perusahaan itu Salam Cuan Perusahaan. Wede, cuan. Ya, jadi di perusahaan itu kita fokusnya ya, di sini ada 3 sub bidang. Di sini yang pertama ada sirkulasi, di mana ini mengatur mengenai keuangan di perusahaan seperti itu. Kemudian di sini ada juga usaha yang kita jadi PDH yang teman-teman gunakan. Ini yang mengelola, mengatur itu dari usaha seperti itu. Kemudian ada juga advertorial. Nah, advertorial ini berkaitan dengan kepenulisan. Misalnya teman-teman nih punya usaha dan mau dipromosi di Manifest, silahkan hubungi perusahaan. Boleh, gitu. langsung. Di bawah ini ya. Iya. Gitu. Jadi ada Manifest menyuguh, ada Manifest bantu usaha. Jadi nantinya dana yang terkumpul dari penjualan PDH ataupun PIN nama ataupun kartu pes atau yang lainnya itu bakal dikelola di perusahaan seperti itu. Dan sedikit TMI lagi ya, bahwa tahun ini perusahaan mengusahakan untuk kita ada partnership. Wih, keren. keren. Misalkan ada partnership nih, teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut. Dapat diskon nih loh. Kacau, keren. Ya, gitu. Jadi salam cuan perusahaan. Keren.
Nah, kalau kegiatannya sendiri apa aja sih Kak yang udah terlaksana di tahun ini? Aku pengen tahu dong. Sejauh ini yang baru banget kemarin itu kita melaksanakan mengenai webinar, itu ada career talk. Jadi kita membicarakan gimana sih prospek masa depan lulusan hukum seperti itu. Jadi kemarin kita mendatangkan narasumber juga ini yang bekerjanya sudah di ranah hukum, terus kita juga membahas mengenai LinkedIn dan CV. Jadi bagaimana sih kita memperkaya LinkedIn kita, manfaatkan hal tersebut selama kita masih menjadi mahasiswa. Jadi di manifest itu nggak melulu soal menulis kok teman-teman. Jadi kita di sini tuh banyak hal yang bisa kita lakuin kayak gitu ya. Terus kalau teman-teman di perusahaan nih sama aja kayak misal kita mempromosikan PDH atau lainnya, itu kan kita juga menghitung terlebih dahulu ya. Oh ini kalau harganya segini bisa kita jual dengan harga segini seperti itu. Dan memperhitungkan kira-kira untungnya seperti apa kayak gitu, dan jangan sampai rugi lah, itu yang paling penting karena kita akan mencari cuan. Nah, bener banget. Cuan. Kalau kayaknya sebenarnya nggak ada. Oh, gak ada ya? Nggak Gak ada, mungkin ada kayak gini-gini, oh gak ada ya? Oke, untuk kedepannya sendiri apa sih yang lagi disiapin sama perusahaan kedepannya? Surprise sih mungkin ya. Surprise. Kita bakal Boleh. ada konten juga sama multimedia. Widih. Mungkin nanti bakal dibahas lebih lanjut, dan ini tolong nantikan Oke. di laman Instagram Manifest dan juga di website Manifest. Betul. Jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan lupa follow Instagram Manifest. Bener, jangan lupa ya follow Instagramnya Manifest. Oke, aku bakalan lanjut ke bidang redaksi nih. Kalau Li mungkin bisa jelasin dulu redaksi itu ngapain aja sih? Oke, kalau tadi bidang perusahaan itu ngomongin tentang cuan, kalau redaksi sebenarnya udah ketahuan lah ya dari judulnya. Redaksi, redaksional, kepenulisan. Ya, lembaga pers utamanya ya penulisan gitu. Dan di bidang redaksi ini ada 3 subbidang. Yang pertama ada berita khusus, ada berita harian, dan rubrik opini sastra. Kebetulan aku diamanahin sebagai direktur rubrik opini sastra. Yang lagi disiapin kedepannya apa ya Kak? Yang lagi disiapin, yang lagi coming soon. Coming Mungkin soon. aku mau jelasin gambaran singkat proker-proker redaksi kali ya. Mungkin boleh. bagi yang kepo gitu, ada proker yang lagi ongoing, coming soon juga. Mostly sih kalau bidang redaksi itu handle mengenai kepenulisan tentunya. Jadi ada buletin, ada majalah besar, ada juga berita harian, straight news, liputan-liputan, itu semua dihandle oleh redaksi. Dan rubrik opini sastra coming soon, bulan ini bakalan ada pekan sastra. Wih, ditunggu. Jangan lupa join ya guys. Di gedung B. Ih, keren banget. Selanjutnya ada multimedia. Gimana nih Fadel? Aman nggak di multimedia? Sejauh ini aman sih. Aman ya? Fadel di apa itu apa namanya? Sebagaimana yang sudah aku perkenalin tadi, aku dari desain artistik. Desain Yang artistik. ngurusin ngedit-ngedit. Widih, ngedit-ngedit. Iya. Sulit nggak? Manifest di Instagram. Wih. Jadi kalau kita bicara tentang multimedia di LPM Manifest itu sendiri, kita terfokus pada 3 subbidang. Ada bidang AVIS, audiovisual, ada medin, lalu ada desain artistik. Nah, masing-masing bidang ini punya tugas yang beda-beda juga loh. Nggak yang semua melulu tentang editing doang gitu kan. Soalnya multimedia kan biasanya editingnya edit kan. Bener. Oh ya, sebelum itu iya. Deadline gitu. Iya. Multimedia jargonnya deadline. Boleh. Pengen tahu tanya ke BF sendiri. Sebenarnya ada 2 sih jargonnya, tapi yang satu eksklusif. Gak boleh dikasih tahu. Nggak boleh ya, rahasia ini. Boleh. Iya. Cluenya M. Apa tuh? Jadi penasaran aku. Nah, boleh itu. Ya, buat para calon manifestor 2023, join Moonlight. Boleh. Join manifest dulu lah berarti. Join manifest dulu baru bisa join Multmed. Oke. Jadi untuk bidang kita awali dari AVIS dulu ya. Boleh. Di sini disingkat dari audiovisual. Jadi mana ngurusin kayak gini nih podcast. Yang bagian ngurusin video-video, terus bagian penataan audio gitu. Jadi seputar itulah. Kalau Medin itu yang setahu aku, mohon maaf agak voice crack ya. Jadi kalau misalkan Medin itu yang aku tahu dia megang akun Instagram, yang bagian adminnya Instagram gitu, yang bagian posting, Bagian publikasi gitu ya. publikasi, live report dan sebagainya.
Terus kalau di bidang aku di desain artistik, kita yang bagian ngeditin hasil karya-karyanya kakak-kakak kita, teman-teman kita dari litbang, dari redaksi gitu. Yang produk-produknya kayak sinau hukum, terus tabulasi isu, terus ada mungkin ketika ada press release juga dibuat feeds gitu. Mungkin itu sih gambaran dari produk yang kita hasilkan dari multimedia. Boleh dong dipamerin apa yang produk yang Fadil sendiri tanganin sebagai Aku PJ? udah ngedit beberapa kali kayak sinau hukum, tabulasi dan sebagainya. Kalau pengen tahu langsung cek di feeds-nya Instagram Manifest. Jangan lupa cek ya teman-teman. Selanjutnya ada bidang litbang dengan Yoma nih. Gimana Yoma? Aman di litbang? Aman. Aman ya? Itu litbang paling bonding sih kayaknya. Paling bonding ya? Ini saya proklaim tapi emang beneran. Oh, ngapain aja sih litbang kalau boleh tahu? Emang boleh sebonding itu? Oh ya, emang boleh sebonding itu? Harus. Boleh. Harus. Iya. Manifestasinya bonding. Iya. Nggak cuma litbang, manifest doang juga. Betul. Yuk, lanjut litbang. Oke, aku yang di awal aku juga udah kenalin diri kalau aku dari divisi litbang. Itu di divisi subbidang PSDM, pemberdayaan sumber daya manusia. Mahasiswa atau mahasiswa? Mahasiswa ya? Manusia. Nah, jadi di litbang itu kan kepanjangannya kan penelitian dan pengembangan ya. Nah, di litbang itu terkhusus nggak khusus sih, lebih kepada berfokus pada pengembangan manifestor. Nah itu, apalagi terutama untuk maba ya, mahasiswa baru yang pengen join dan pengen belajar soal penulisan, soal multimedia, soal kayak sastra, puisi dan segala macam. Nah itu bakal dihandle sama divisi litbang, bidang litbang gitu. Nah di litbang sendiri itu ada 4. Kalau nggak salah itu ada 4 ya, ada 4 atau 3. Ada 3 subbidang. Pertama itu adalah riset. Riset itu yang kalau misalnya teman-teman lihat di Instagramnya Manifest, ada sinau hukum, kamus hukum dan segala macam, itu adalah produk dari sebidang dari riset gitu. Kemudian yang kedua ada penalaran. Penalaran ini fokus kepada kalau teman-teman update ya sama info terkini, itu ada Manifest Law Festival. Nah, itu satunya dari produk penalaran. Gitu. Rame itu acara. Ya. Itu karena itu pertama kalinya MLF diselenggarakan secara umum gitu. Yang sebelumnya itu di internal, sekarang dibuka secara umum lah gitu. Kemudian yang terakhir ada PSDM yang divisi yang saya ikutin. Nah situ ada proker paling unggul yang namanya manifest class ya, manifest class. Nah seperti yang saya bilang tadi terkait dengan pembelajaran penulisan, opini, sastra, puisi dan segala macam, itu biasanya bakal diadain kelas dari divisi dari bidang PSDM gitu. Gitu, wah keren banget. Nah, kalau yang terakhir ada bidang umum dari aku sendiri nih. Gimana ya? Oh kita ya, oke boleh. Kalau di umum sendiri ada kita lebih ke struktur dari organisasi. Kalau kita itu lebih memfokuskan pada administrasi dari organisasinya. Yang pertama ada kayak pimpinan umumnya sendiri yaitu Kak Sopi, terus ada sekretaris 1, sekretaris 2, terus bendahara dan humas. Dari kalau sekretaris 1 sendiri tugasnya adalah untuk sebagai PJ dari proposal atau LPJ yang masuk dari berbagai bidang yang ada di sini, yang juga akan menghubungkan dengan para administrasi yang ada di PLT, FHUB. Terus untuk Sekretaris 2 sendiri itu tugasnya adalah lebih ke pembukuan. Kalau bendahara, seperti bendahara pada umumnya, mengelola keuangan organisasi. Terus kalau yang terakhir ada humas. Kalau humas sendiri lebih ke hubungan masyarakat ya. Emang tujuannya tuh mencari relasi gitu kan, mencari menghubungkan dan lain-lain. Gitu. Kalau dari umum itu seperti itu. Nah, aku pengen tahu nih dari kegiatan yang udah dilakuin, ada nggak sih hambatan-hambatan yang kakak atau teman-teman temuin? Mungkin ada yang mau duluan jawab? Oke, aku duluan ya. Boleh Kak Luli. Ya, menurutku
sih kalau hambatan-hambatan itu pasti ada aja nggak sih? Pasti. Pasti ada aja. Kalau anak hukum tuh nyebutnya force major. Force major. Ada aja gitu. Force Keadaan kahar. major. Iya, ya udah karena kita kekeluargaannya kuat banget dan memang seluruh anggota manifest itu kooperatif dalam bekerja sama, terutama dalam proker seperti itu. Jadi ya udah kita hadepin bareng-bareng dan justru itu jadi kenangan ketika prokernya itu udah selesai gitu kayak Benar. akhirnya sukses gitu, puas gitu. Mungkin dari Betul. yang bidang-bidang lain gimana? Iya, aku juga pengen tahu nih gimana cara temen-temen menyikapinya, kayak solusinya gimana, hambatannya kayak apa. Boleh tolong diceritain, boleh? Mungkin dari aku sih. Boleh. Dari multimedia terutama dari bidang desain artistik. Dari kita mungkin kendala-kendala yang kita hadapi itu kayak konten-konten yang kadang belum datang tepat waktu gitu. Jadi kita kayak deadline-nya udah deket nih, tapi kontennya baru datang gitu. Apalagi kita juga lagi ketabrak sama bukan konten yang lain, bisa jadi konten yang lain, bisa jadi juga kesibukan yang lain. Jadi itu kadang jadi istilahnya momok mengerikan lah buat editor desain artistik gitu. Terus kalau misalkan dari bidang-bidang yang lain, aku jujur kurang tahu, karena aku juga nggak pernah melihat dan juga nggak pernah menilai gitu apa yang mereka hadapi. Kurang lebih dari desain artistik kayak gitu sih. Oke, kalau solusinya sendiri gimana cara menyikapinya? Kalau solusi ya, kalau orang Jawa bilang los. Los, oke, boleh. Langsung di Iya, malam itu juga selesai nggak selesai harus selesai. keren. Aku jujur pernah ada pengalaman. Ini aku udah mau tidur, bener-bener mau tidur jam 9 malam. Konten baru datang, bukan konten, bahan baru datang. Terus BPH aku bilang, Del, ini tolong selesain dong. Deadline besok ya. Oh, siap Kak. Jam 11 malam, jam 12 malam selesai. Keren banget loh itu. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Siap, Ya, intinya niat, Intinya siap. niat belakangan. siap Kak. Keren loh. Nonton, harap. Keren. Effortnya juga keren itu. Langsung dikerjain saat itu juga ya. Oke, untuk selanjutnya aku mungkin tanya ke Katia sama Yauma nih, ada nggak sih kayak kenangan atau hal yang paling ingat, mungkin hal-hal seru atau yang bikin sedih atau apa dari kegiatan yang dilakukan selama join manifest? Oke, ini mau siapa dulu yang jawab? Boleh. Ya, jadi ini tahun ketiga aku di manifest. Wih, Kepala 3, bukan. beda ya. Masih muda. Udah. Biasa. Ya. Ngomong-ngomong soal kenangan ya, jujur aku banyak belajar di manifest gitu ya. Apalagi waktu aku jadi staff, waktu aku jadi BPH yang masih dibimbing. Jadi waktu itu yang aku ingat adalah salah satunya itu waktu liputan. Jadi karena aku online ya teman-teman, tapi jujur ya walaupun online pun banyak hal yang bisa aku peroleh gitu loh. Aku inget banget waktu itu aku lagi wawancara terkait dengan RUU PDP, Perlindungan Data Pribadi yang sekarang udah disahkan jadi undang-undang. Jadi aku menerima banyak pembelajaran gitu loh selama aku di manifest. Aku liputan, mungkin buat aku nggak tahu ya apakah orang lain merasa atau menganggap liputan itu sebagai suatu hal yang sepele. Tapi buat aku dari situ aku tahu, oh ternyata tuh ada RUU yang lagi dibahas, ini RUU PDP kayak gitu. Jadi kenangannya tuh waktu liputan gitu. Jadi itu salah satu hal yang seru, itu di majalah besar waktu tahun 2021 gitu. Itu salah satu hal yang menyenangkan gitu ya. Terus mungkin hal lainnya ya kayak yang dibilang teman-teman yang lain, manifest itu kekeluargaannya berasa. Salah satunya itu makan-makan. Sesimpel makan-makan. Teman-teman, jadi aku waktu pulang ke rumah ditanya, kamu gendutan ya? Aku ditanya gitu. Iya, selama di malam banyak makan. Siapa yang ngajak makan? Jelas jawabannya Manifest, waduh, Oke keren. banget. Jadi kayak, ayo dong makan apa? Bakar-bakar ataupun hal lainnya kayak gitu. Jadi itu suatu hal yang menyenangkan lah, pengalaman yang seru buat aku selama di manifest kayak gitu. Pokoknya join manifest. Seru banget itu manifest. Satu pelajaran sih. Kalau yang lagi diet, jangan kasih crack. Karena pasti ada makanan. Pasti ada aja makanan yang ada di sekre. Oke, kalau dari Yauma sendiri gimana? Kalau dari aku ya, karena mungkin aku tergolong baru ya di manifest ya. Aku manifest 2022 dan belum genap juga setahun ya kalau Belum. 2022 ya. Betul. Karena itu jatuhnya punya sedikit pengalaman yang sedikit. Cuman yang paling aku berkesan ya dari manifest ini itu
Jadi di PSDM itu ada suatu proker yang namanya itu manifestor counseling. Nah itu ibaratnya kayak misalnya teman-teman manifestor punya masalah atau punya masalah pribadi atau masalah kayak kuliah segala macam gitu. Nah itu bisa banget buat cerita ke anggota-anggota di bidang PSDM. Gitu. Pengalamanku itu pernah sempet nge-counseling 3 orang staff. Itu menurutku apa ya, mulai kerasa bibit-bibit empati mulai muncul lagi nih. Sebelumnya di masa yang apatis begitulah. Setelah bisa mendengar keluhan mereka, gimana mereka menghadapi kuliah, keluarga, pasangan bahkan. Nah disitu aku belajar banyak hal gitu sih. Kalau misalnya dari diriku sendiri. Wih keren, banyak banget itu pasti kenangan-kenangan yang sudah dilalui walaupun kita bertiga ini masih baru lah ya, gitu, belum ada setahun gitu. Masih bawa kencur gitu. Aku juga sendiri ingat banget waktu di mana? Di Man ya, Man 2. Oh ya, di Man 2. Itu seru banget itu, anak-anaknya juga aktif. Itu salah satu pengalaman yang berharga buat aku selama menjadi manifestor. Oke, selanjutnya di LPM Manifest ini tentunya kita masing-masing ini pasti mengembangkan skill, potensi dan lain-lain. Pasti ada dong kayak apa aja sih skill-skill yang sudah didapatkan dari masing-masing teman-teman atau kakak-kakak di sini. Mungkin aku boleh tanya ke Fadel dulu kali ya. Dari aku dulu, oke. Skill yang aku dapetin dari selama aku join manifest, mungkin banyak banget yang aku dapetin. Terutama di bidang aku sendiri editing ya. Tapi aku bakal bahas dari penulisan dulu. Mulai dari kemarin, aku sempat mengikuti beberapa kali itu liputan yang pertama. Di sana aku belajar tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, terutama kayak orang-orang yang penting gitu. Terus gimana cara kita itu mewawancarai mereka, terus gimana cara kita bisa memilih pertanyaan yang istilahnya berkualitas gitu, yang kita itu bisa mendapatkan data-data yang benar-benar faktual dan juga aktual gitu. Maka dari itu di sana benar-benar kayak apa ya istilahnya ya, aku benar-benar bersyukur lah aku bisa masuk ke manifest gitu. Dan dapat dikatakan nggak cuma itu aja gitu, nggak cuma di lapangan wawancara doang, kayak di editing yang tadi gitu. Aku ingat banget pertama kali aku ngedit di manifest itu waktu aku belum jadi staff, bahkan itu aku ngedit majalah Kanal yang mengangkat kasus Kanjuruhan. Di situ aku nggak cuma belajar editing, aku juga belajar tentang banyak istilah-istilah pidana. Jadi benar-benar banyak banget sih benefit yang pernah didapetin. Betul. Mungkin itu sih dari aku. Oke, bermanfaat banget ya join LPM Manifest itu. Banget, sangat seribu deh. Tuh, jangan lupa join Manifest, pasti bermanfaat banget itu. Kalau dari Kak Tia sendiri gimana? Apa aja yang udah didapat nih selama join Manifest? Soalnya udah 3 tahun ya kan. Pasti kerasa banget itu. Wah, aku dulu gak bisa kayak gini, tapi sekarang aku abis join Manifest aku jadi bisa kayak gini. Iya, kalau ditanya banyak atau enggak, jawabannya banyak. Banyak banget pasti. Apalagi 3 tahun ya. 3 tahun setia ya. Setia LPM Manifest. Ya, jadi selama aku di manifest itu ya salah satunya terkait dengan komunikasi. Aku membenarkan apa yang disampaikan Fadil tadi. Salah satunya terkait dengan liputan dan wawancara gitu ya. Bagaimana sih kita menghubungi pihak eksternal? Itu krusial teman-teman. Mungkin terlihat sepele, ya elah menghubungi orang, tapi ada tata caranya, ada etikanya gimana kita menghubungi orang. Dan aku belajar di manifest gitu kayak, oh ini orang penting, kita harus menghubunginya seperti ini. Itu komunikasi. Kemudian terkait kepenulisan ya, apalagi kita lembaga pers gitu ya, dan memang aku suka menulis. Kebetulan aku waktu jadi staff juga aku beberapa kali menulis catatan kritis. Kemudian waktu aku jadi BPH kemarin aku berkesempatan untuk menulis buku. Yang kemudian skill menulis tersebut ya aku juga diajarin ya, jadi aku nggak terus dilepas gitu aja, tapi aku juga dibimbing sama kakak-kakak di manifest gitu. Jadi waktu aku jadi staff ya sama BPH dan BF, terus waktu aku jadi BPH itu ya dari teman-teman dan juga dari kakak-kakak BF itu membimbing gitu. Sampai akhirnya skill yang aku dapatkan di manifest ini bisa aku manfaatkan di luar manifest. Betul. Jadi tahun lalu juga aku dapat kesempatan untuk jadi kontributor artikel di LTS. Ya, Keren itu juga, banget. Luar biasa. itu juga nulis berita gitulah ya. Ya itu aku beritanya terfokus di hukum juga. Dan apa ya, yang aku submit sebagai portofolio adalah tulisan aku waktu di manifest. Wih. Gitu. Keren. Jadi Lumayan. tulisan
tulisan yang aku tulis di manifest kemudian aku submit sebagai portofolio yang kemudian ternyata lolos. Alhamdulillah, wow. Terus jadi kontributor artikel di LPS itu tahun lalu. Yang kemudian apa ya, skill menulis itu memang aku rasakan gitu loh. Riset juga di manifest kan juga ada riset, nggak melulu kita menulis dan banyak sih yang aku dapatkan. Tapi yang jelas karena kita mahasiswa hukum, mungkin stigma orang-orang jadi anak hukum itu harus pintar ngomong. Tapi satu hal yang aku dapatkan waktu aku jadi mahasiswa baru adalah bahwa mahasiswa hukum ini harus bisa nulis juga. Tuh, sepakat. Jadi waktu maba aku mikir berarti mahasiswa hukum harus bisa nulis dan itu dampak aku join manifest itu aku rasakan. Benar. Aku bisa nulis, riset itu berguna banget sih buat tugas. Apalagi sekarang aku skripsian. Benar. Keren. Gitu sih kalau dari aku ya. Keren. Aku juga sepakat sih tentang yang penulisan. Aku sendiri kan staf sekretaris 1, yang mana aku juga memeriksa kayak meneliti proposal, LPJ, hal-hal sekecil LPJ aja itu juga udah gimana kita bisa lihat gimana sih kita menuliskan proposal yang benar dan baik dan benar. Terus kita juga jadi lebih teliti dalam membuat suatu proposal yang formal maupun yang non formal gitu. Kalau menurut Kak Luli sendiri gimana? Apa aja yang udah Kak Luli dapat selama join manifest ini? Oke, kayaknya udah disebutin semua sih. Semua ya? Kalau misalnya melanjutkan dari proker-proker yang tadi kita omongin ya, kan benar-benar macam-macam banget gitu tiap bidang ada webinar. Jadi nggak cuma kepenulisan teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa redaksi kepenulisan berarti ya udah redaksi aja gitu yang menulis gitu. Tapi enggak ya teman-teman, seluruh anggota manifest itu boleh menulis apapun, baik itu berita, opini, boleh seluruh anggota manifest boleh untuk liputan, tidak hanya bidang redaksi saja gitu. Kalau untuk skill sih, ya yang pertama kepenulisan, manajemen waktu, dalam bidang umum, administratif, dalam bidang multimedia, desain, grafis dan editing segala macam. Gitu sih kalau misalnya dari aku sendiri. Aku lanjut ke Yauma aja deh kalau gitu. Makasih ya Kak Luli. Aku mau lanjut kalau Yauma sendiri selama kurang lebih hampir 1 tahun join manifest. Hampir 1 tahun. Apa? Itu bener itu dua nih ibaratnya yang paling utama lah yang pelajari manifest. Esensialnya itu loh. Yang pertama itu kepenulisan, pasti udah jelasin ke KKS yang sebelumnya juga bilang terkait dengan penulisan. Terutama itu yang bikin ini juga masuk pengalaman juga ya, terkait dengan pengalaman itu pernah salah satu di dalam tim kajian majalah tren buletin trans dari redaksi. Nah itu aku benar-benar dilatih buat jadi nulis itu bukan sekedar nulis sendiri aja, kayak benar punya pikiran terus nulis sendiri, bukan cuma gitu. Apalagi dalam konteksnya tuh kayak bikin majalah, bikin buletin, kayak majalah segala macam itu perlu kerjasama tim. Gimana caranya isi pikiran teman-teman itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang dikerjakan oleh banyak orang. Nah itu benar-benar butuh ibaratnya kayak apa ya? Koordinasi, bonding atau apa namanya, lebih ke kerja tim, teamwork. Enak bisa paham terkait ini orang mau ngomong apa sih sebenarnya di tulisan ini. Nah itu terasa enak di proker itu gitu. Terus yang kedua itu adalah cara manajemen acara, karena di PSDM sendiri di bidang aku itu fokusnya kepada proker kan, sebenarnya bikin kelas, bikin webinar. Nah pernah suatu waktu aku jadi cewek acara di MBTS itu loh, di Madua waktu itu. Itu adalah pertama kali aku handle sebuah acara jadi seorang CEO. Itu mulai desain kayak konsep acaranya, briefing MC, moderator, briefing materi segala macam. Itu benar-benar semacam skill yang langsung aku dapetin gitu loh, kayak nggak ada belajar langsung kayak nih sebuah acara gitu, langsung kerjain langsung ya alhamdulillah lancar gitu. Itu salah satu pelajaran yang aku dapetin sih, gimana cara handle sebuah acara gitu sih ya. Wih, keren banget sih. Mungkin aku mau nambahin gitu. Boleh. Dari
penjelasan Yoma barusan. Jadi manifest itu juga mengajarkan kita leadership skills. Bener. Iya, kebetulan aku dulu juga waktu SMA nggak pernah yang namanya jadi ketua-ketua atau CO-CO. Di sini dilatih, jadi kita learning by doing. Bener Nggak banget. teori terus gitu kan. Nah, itu sih. Jadi kayak apa ya istilahnya ya? Kita tuh dapatnya nggak cuma karena kita pengen gitu, karena kita spontan disuruh. Itu benar-benar kayak ada dorongan dari dalam gitu kayak aku harus bisa. Aku harus bisa. Bisa nggak bisa, harus bisa. Harus bisa. Aku mundur. Tuh. Aku mundur, aku udah di sini gitu. Kayak udah di titik ini, aku nggak boleh mundur. Kayak walaupun aku menolak, tapi dari dalam tuh nggak mau menolak gitu. Harus maju. Semacam tuntutan gitu ya. Bisa karena terbiasa. Yes. Betul. Betul banget, betul banget. Keren. Bermanfaat banget kan LPM Manifest ini. Kita di sini kayak langsung berkembang, makin bisa ini, makin bisa itu. Dan di sisi lain pastinya ada banyak prestasi yang sudah diperoleh oleh Manifest. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Mungkin Kak Luli tahu prestasi apa saja yang sudah diperoleh oleh LPM Manifest. Oke, kalau secara LPM Manifest sendiri ya, secara organisasi gitu, kita juga udah beberapa kali menghasilkan sebuah buku ya teman-teman yang sudah ber-ISBN. Wih, itu keren banget. Keren banget. Kacau, Makanya keren. bisa nulis buku. Bener. ISBN lagi. ISBN itu. Selain itu juga kita rutin update news di UB maupun sekitar Kota Malang, dan itu juga menurutku sebuah prestasi dari LPM Manifest secara organisasi. Tapi kalau aku ngomongin soal anggota Manifest itu semuanya keren-keren banget. Semuanya berprestasi di bidang yang mereka minati masing-masing gitu. Kebetulan kalau aku boleh cerita dikit, kalau dari aku sendiri, aku sih berminat dalam program-program internasional seperti itu, dan kebetulan aku kemarin habis ikut programnya FAUB, program internasionalnya FAUB, yaitu semacam student exchange law and culture ke Jerman. Wih. Nah, Keren. kalau misalnya lain, apakah Manifest ngaruh ke perjalananku dalam mengikuti program law and culture itu? Iya, ngaruh banget. Karena ya lagi-lagi kepenulisan itu sangat membantu aku dalam membuat motivation letter, bagaimana aku riset dan membaca seluruh materi di sana, dan bagaimana aku menuangkan pikiran-pikiranku dalam sebuah tulisan dengan substansi dan sesimpel pemilihan kata-kata yang baik. Itu sangat-sangat dilatih di Manifest ini. Dan kalau itu dari aku sendiri, dari teman-temanku, dari kakak-kakak tingkat, dari alumni Manifest juga banyak banget dalam hal legislatif drafting. Kebetulan itu pimpinan redaksiku, atasanku sendiri, Mas Bayu, itu sering banget juara legislatif drafting. Terus ada juga teman-teman dari BPH. Ini kalau boleh aku sebutin ada Marvel, Nadira, ada Farah, itu semuanya pernah juara penulisan, juara esai gitu. Terus juga kok penulisan terus sih gitu ya, bosan gitu. Bisa juga teman-teman dalam jurnalistik itu juga dalam bidang pers nih ya, kalau kita ngomongin wartawan bidang pers, ada juga yang namanya news anchor, news anchor pembawa acara, itu juga bisa tuh kita pelajari di Manifest. Aku sendiri pernah ikut lomba news anchor, dan itu benar-benar dibimbing sama Kak Sophie, kebetulan sekarang jadi pimpinan umum. Nah, itu benar-benar dibimbing banget. Terus terlepas dari lomba-lomba juga, kalau kita nggak paham soal matkul, kita tuh juga bisa gitu nanya ke senior-senior Manifest ini, dan semuanya helpful, semuanya membantu gitu. Terus nggak cuma kepenulisan, nggak cuma editing, nggak cuma manajemen administratif aja. Tadi seperti yang dibilang Kak Tia, perusahaan punya webinar LinkedIn ya Kak. Nah, itu juga itu bisa mengembangkan personal branding kita, bagaimana kita membangun personal branding dengan baik, itu juga bisa dipelajari di Manifest ini. Banyak ya pokoknya. Banyak banget. Kayaknya nggak bisa deh. Gak bisa diungkapin satu-satu ya, gak bisa. Nanti durasinya 10 jam. Enggak, 10 jam aja kayaknya kurang deh, 24 jam lebih. Bukan 10 jam, 4 SKS. Waduh, boleh. Mungkin kalau dari Katia sendiri yang selama udah 3 tahun kan sudah dari awal Kak Tia join sampai sekarang Kak Tia masih ada di Manifest ini, apa aja sih Kak yang Kakak lihat dari prestasi LPM Manifest ini, ada apa aja?
bicara soal prestasi ya, sebenarnya apa yang disampaikan Luli itu sudah banyak itu Disebut ya? merangkum prestasi-prestasi sama di manifest. Tapi salah satunya memang ini ya, liputan, kemudian karena kita kan pers mahasiswa seperti itu ya. Kita memberikan informasi, kita memberikan edukasi pada masyarakat, kepada warga-warga FH ataupun masyarakat umum lainnya. Jadi di sini kita juga apa ya, buku tadi, kemudian dari redaksi juga di sini ada buletin, ada majalah besar, di mana itu kita menggait masyarakat kalau di buletin itu kan biasanya malang layar. Nah itu kita menggait masyarakat yang ibaratnya apa ya, masa aku nyebutnya tertinggal, maksudnya masyarakat, iya betul. Boleh. Jadi dari situ kita belajar banyak ya, kemudian dari buku, buletin, dan majalah besar itu sampai sekarang masih terus diproduksi. Seperti itu. Kemudian terkait dengan berita-berita dan liputan-liputan yang lainnya, itu menjadi sebuah apa ya, suatu hal yang mungkin bisa dibanggakan dari manifest. Betul, sepakat. Kalau dari aku mungkin gitu, karena tadi udah disebutin secara jelas dan lengkap banget itu sama lu. Iya. Itu udah menggambarkan kira-kira kalau di manifest bakal ngapain aja sih, kayak gitu. Iya, terutama tentang liputan ya Kak. Kita tuh kalau liputan juga berkesempatan buat ketemu orang-orang penting gitu loh. Benar. Sepakat. Bahkan tahun lalu aku juga pernah liputan demo, kebetulan waktu itu di Balai Kota Malang, dan itu berkesempatan langsung untuk mewawancarai ketua DPR-nya. Itu ketua DPR di Kota Malang. Dan juga kadang majalah besar juga kita berkesempatan buat wawancara langsung orang-orang kementerian ya Kak ya. Iya, waktu tahun akhir ini aku bakal TMI. Oh, boleh silakan. Iya, terus ngomong-ngomong soal liputan, ini TMI aja teman-teman. Waktu Boleh. kita dulu itu, waktu ngerjain majalah besar, kita wawancara Novel Baswedan. Iya. Jadi kita berkesempatan untuk wawancara. Itu tapi bukan aku sih yang wawancara. Saya ini bukan aku yang wawancara, aku yang wawancara. Itu ada screenshotnya juga itu. Keren banget sampai bisa ketemu orang-orang penting. Kelas Novel Baswedan. Nah, itulah. Di wawancara manifest. Keren banget kan manifest? Jangan lupa apa? Jangan lupa join manifest. Nah, kita bukan afiliator loh. Kita netral ya. Oke, kalau Yoma sendiri gimana Yoma? Apa nih? Prestasi apa aja sih yang Yoma tahu? Oh, yang aku tahu dari manifest ya? Mm-mm. Ya udah confirm lah tadi jelasin sama Iya. di sini ya. Cuman aku mau nambahin aja terkait Tambahin. manifest ini juga salah satu pers yang ibaratnya terkenal ya di lingkup Brawijaya. Terutama yang aku tahu tahun lalu itu manifest pernah membuat sebuah forum pers yang mana itu mengundang banyak pers dari fakultas lain buat mengkonsolidasikan suara terkait dengan evaluasi, entah itu apa yang bisa dilakukan terkait dengan tantangan-tantangan pers di lingkup Brawijaya dan segala macam gitu. Itu manifest pernah boleh itu. Oke, keren banget, keren. Semoga kedepannya manifest bisa lebih berjaya lagi ya. Amin. Maju ya sampai batas yang ya udah gitu. Intinya maju terus dan tetap ada di FHUB ya. So, kalau dari Fadel sendiri nih, ada nggak kesan-pesan buat manifest? Pesan-pesan buat manifest. Setelah hampir 1 tahun atau mungkin 1 tahun lebih ya itu. Iya. Belum. Kita angkatan 22 BTW. Teknis. Jadi mungkin setelah hampir 1 tahun bergelut intelektual di manifest, banyak banget hal yang aku dapetin, baik itu secara aku pribadi dan juga apa yang aku berikan gitu, maupun lebih banyak apa yang aku dapat gitu. Ini benar-benar salah satu ruang, salah satu lapangan untuk kita berproses yang benar-benar apa ya istilahnya, kualitasnya itu benar-benar terjamin lah. Benar. Dan ini udah dibuktikan dari produk-produk, baik itu produk Per bidang. Boleh. Mau lanjut? Oke. Oke. Ini bisa dibuktikan lah dari tahun ke tahun gitu, baik itu dari produk sumber daya manusianya ataupun dari produk-produk yang dihasilkan dari para sumber daya manusia itu sendiri gitu. Itu benar-benar kualitasnya bisa terjamin dan bisa kita buktikan sendiri gitu.
Karena emang secara kita sebagai kontrol sosial dalam masyarakat itu salah satu dari 4 pilar demokrasi masyarakat gitu kan, pers gitu. Ya udah seyogianya lah kalau misalkan kita itu apa ya, membawa nama pers ini tetap di mata masyarakat itu tetap bagus, walaupun ini bukan cuma sekedar gimmick gitu ya, karena emang sudah secara hakikatnya pers itu seperti ini gitu. Betul. Oke, keren. Kalau dari Kak Luli sendiri, kesan-pesan untuk manifest apa nih? Manifest. Aku sih selalu bingung kalau ditanya kesan-pesan. Ya udah banyak lah ya, skill, kekeluargaan, sense of belonging, semuanya, semua itu yang bikin aku nyaman. Kerasa di semua sini. itu. Kebetulan aku tahun kedua, kalau nggak dia tadi tahun ketiga, tahun kedua. Jadi aku kebetulan juga di manifest setelah jadi BPH gitu. Di sini lanjut lagi. Dipertimbangkan ya. Baik. Amin. Ya, intinya teman-teman join manifest, skill yang didapetin tuh banyak banget. Betul banget. Penulisan, kekeluargaan, in English, in bahasa, penulisan segala apapun itu juga kita bisa bimbing semuanya. Skill public speaking juga, bagaimana kita membangun personal branding yang baik, itu semuanya ada di manifest. Jadi tenang aja. Keren. Worth it banget. Sepakat aku, worth it banget. Jadi kedepannya kita bakal nggak cuma English atau bahasa doang, Oke. bisa jadi bahasa Arab pun. Go international ya. Oh, boleh. Amin. Mungkin di liqa'i Amin. sanabda ad-dirasa bil lughatil arabiyyah insyaallah. Yo, apa itu artinya? Artinya mungkin pada pertemuan lain waktu kita akan membuka kelas bahasa Arab. Wih, boleh. Kak Fadel, ditunggu nih. Kayaknya bakal naik BPH ini kayaknya. Oh, bisa ini Pasti ya, kaligrafi. Kaligrafi ya? Boleh tuh. Oke. Oke, keren banget ya LPM Manifest kita ini. Banyak banget dari tadi yang udah kita bahas, dari pembelajaran dan pengalaman per bidang. Udah dapat pengalaman dari skill-skill dari teman-teman maupun kakak-kakak, prestasi LPM Manifest, dan banyak banget yang luar biasa banget ini. Aku sampai nggak nyangka sih sebenarnya, kayak banyak banget gitu ternyata ya. Dan terasa kita udah cukup banyak nih sharing-sharing pengalaman kita di LPM Manifest. Mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, aku bakalan nanya dulu nih ke Kak Tia. Mungkin bisa memberikan closing statement untuk akhiran podcast kita. Oke, untuk closing statement ya, aku nggak tahu apakah ini akan panjang, Boleh. atau akan sebentar, karena kadang apa yang mau aku sampaikan ini tiba-tiba muncul. Oh, Jadi feel free. apa ya? Bicara soal manifest, sebagaimana yang tadi udah disampaikan teman-teman berdasarkan pengalaman aku pribadi juga. Kalau ditanya worth it gak sih, jawabannya Worth it banget. Sepakat. Aku banyak belajar di manifest, ya. Apalagi ini lembaga yang aku ikuti dari awal. Dari aku maba ya udah tertarik di manifest sampai sekarang aku jadi badan formatur seperti itu. Udah banyak hal-hal yang aku peroleh selama di manifest. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan takut nih mikir, aduh manifest mau berapa, jawabannya enggak ya. Jadi di manifest itu banyak hal yang akan kita pelajari, dan kita di sini tuh dibimbing. Jadi mulai dari aku jadi staff, bahkan aku udah jadi BPH pun aku nggak dilepas, karena aku dibimbing sama kakak-kakak, sama teman-teman yang lain. Jadi berprosesnya itu aku nggak cuma berproses ya teman-teman, tapi aku ada progresnya. Aku merasakan perubahan yang ada di dalam diri aku sendiri. Dari aku staff, kemudian aku jadi BPH, kemudian aku jadi BF, itu ada hal-hal yang berubah, dan ini aku rasakan itu salah satunya karena aku juga bergabung di manifest. Jadi aku pribadi seperti itu ya, nggak cuma berproses tapi juga berprogres. Jadi buat teman-teman semua, apalagi teman-teman mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, jangan lupa untuk gabung di manifest. Kita berproses bareng, kita berprogres bareng, kita belajar bareng. Jangan lupa join di manifest. Kalau penasaran boleh banget tanya-tanya dulu, silahkan kepoin Instagramnya manifest ya. Di manifest pers gitu. Kemudian ke website juga, kita juga ada Twitter, kita juga ada YouTube, kita juga ada Spotify, kita ada TikTok. Nah itu boleh banget lah teman-teman kepoin. Ya, di stalking. Nah, jangan stalking doang, follow juga. Wih, terima kasih Kak Tia atas closing statementnya.
Mungkin Yoma boleh memberikan closing statement. Oh, dari aku juga ya? Boleh. Oke, boleh. Kalau itu closing statement dari aku sendiri ya. Buat mahasiswa baru yang masih mencari jalannya dalam kuliah di fakultas hukum, bingung mau pilih LLSO apa, belum punya orientasi bahkan, atau mungkin nggak tahu mau pilih saking banyaknya LLSO gitu, mungkin bisa mempertimbangkan untuk masuk manifest, karena ya seperti dengan kata-kata sebelumnya, manifest itu luas banget, nggak cuma sekedar penulisan, nggak cuma sekedar jurnalistik, pers dan segala macam, tapi juga mengakomodir terkait dengan kebutuhan teman-teman ya, soft skill. Terus satu lagi dari aku pribadi ya, dari setahun aku udah manifest gitu, jujur aku masih merasa belum menikmati ibaratnya manfaat dari manifest itu sendiri gitu. Karena manifest itu ibaratkan kawah canda di muka untuk kita bisa menggali potensi diri kita. Maka dari itu dari aku terakhir teman-teman ya pertimbanganlah coba manifest. Nah, tuh. Udah cukup ya Yoma. Oke, terima kasih Yoma atas closing statementnya. Dan aku ucapin terima kasih banyak pada Kak Tia, Kak Luli, Yoma, dan Fadel yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir berbincang bersama di podcast Manifest episode kali ini. Karena waktunya terbatas, mungkin bincang-bincang kita bisa dicukupkan sampai ini aja ya. Sekali lagi aku ucapin kepada kepada kakak dan teman-teman semuanya dan para pendengar setia podcast Manifest, harapan kedepannya semoga Manifest bisa lebih maju dan mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi di tahun depannya. Amin. Aku ucapin terima kasih dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Manifest. Dan juga jangan lupa dengerin dan tonton podcast LPM Manifest episode lainnya. Pantengin terus juga updatean terbarunya di Instagram @manifestpress. Aku Tiara Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Manifest selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa. Jargon dulu Kak. Jangan dulu guys. Kita jargon dulu ya. Siapa yang mau mimpin? Katia boleh. 3 tahun. 1, 2, 3. Manifest. Love, loyalty, equality, fraternity, trust. Yeay! 3, 2, 1, action. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Manifest Season 3 episode 3